pangandikan beliau tentang wudu. Nika kita pendadakan nunggiling hadis saking kitab Bulughul Maram. Wa'an Humran radhiyallahu anhu, dari sahabat yang namanya Humran radhiyallahu anhu. Dia bercerita anna Utsman, bahwasanya Utsman, yaitu Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan salah seorang khalifah setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Anna Utsman da'a biwudu'in, beliau Utsman niko minta diambilkan tempat wudu. Mungkin air dalam ember nopo, dalam wadah nopo ngoten. Minta diambilkan tempat wudu, air. Fa ghasala kafaihi salasa marratin, lalu Umar itu membasuh kedua telapak tangan 3 kali membasuh. Jadi secara dohir membasuh telapak tangan 3 kali. Summa tamatmado, kemudian beliau Utsman itu berkumur-kumur. Wastansyaqa wastansara, sekaligus beristinsyak dan beristinsar. Kumur-kumur ngambil air, kumur-kumur sekaligus sebagian air itu dihisap ke hidung, istinsyak ya. Terus istinsar disisek ke. Napa Bu istilah Bu? Ya dibuang ya, air yang tadi dihirup ke hidung tadi dibuang, terus baru air yang di mulut yang dikumur-kumur baru dibuang. Niku sekali ambil, contohnya itu. Makanya Bapak Ibu saged pirsani teng YouTube cara wudu menurut Muhammadiyah. Niki ngeten iki. Nggih, menurut tarjih Muhammadiyah ngeten iki. Jadi mboten kok kumur sik ping 3 terus ngirup hidung ping 3, mboten ngeten. Sekali ambil air, sebagian masukkan ke mulut, sebagian diisinsak ngeten. Ya makanya terus dibuang. Summa ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian dia membasuh wajah beliau Utsman salasa marratin sebanyak 3 kali membasuh wajah niki. Batasan wajah sampun kita bahas dulu batasan wajah itu adalah ya batasan tumbuhnya rambut yang normal ya, batasnya tumbuhnya rambut yang normal sampai ke dagu nih, sampai ke ini sebelum telinga nih, ini wajah. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Setelah wajah 3 kali, kemudian dia membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku ilal mirfaqi salasa marratin 3 kali. Summa al yusra misdadzalik, kemudian yang kiri, gantian yang kiri seperti itu, maksudnya sampai siku juga dan 3 kali juga. Ini berarti teknisipun boten kanan kiri boten itu. Kanan 3 kali, rampung nembe kiri 3 kali. Niku nek basuh tangan. Dalam perkara membasuh tangan sampai ke siku niki ijma. Semua ulama madzhab ijma. Ijma niku napa? Sepakat bahwa nek mbasuh tangan itu dugi sikut nggih. Mirfaqo ini utawi mirfaqi sampai sikut. Nah, nanti kita bahas juga tentang tayamum. Nah, tayamum beda nggih. Sepakat. Terus bahkan wonten ing madzhab Syafi'i niku dipun lebetaken dalam rukun wudu, bahwa napa niku membasuh tangan itu sampai ke sikut nggih. Mungkin sikutnya mboten basah berarti napa? Tidak sah wudunya. Summa masaha ra'sahu, kemudian setelah tangan kanan kiri dia mengusap, bukan membasuh loh mengusap kepala beliau, mengusap kepala. Mengusap kepala ini juga termasuk rukun wudu, mengusap kepala, karena perintahnya ada di Al-Quran surat Al-Maidah itu.
Nah, mungkin yang berbeda itu adalah masalah teknis mengusap kepala. Nanti kalau dalam hadis-hadis berikutnya mengusap kepala itu satu kali saja. Di sini summa masaha ra'sahu. Dia mengusap kepalanya dan seluruh bagian kepala. Setelah kepala, summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain salah samaratin, kemudian beliau membasuh kaki beliau yang kanan sampai ilal ka'bain, ke mata kaki, sampai mata kaki. Mata kaki niku polok gitu nggih. Nah, kemiri. Salah samaratin sebanyak 3 kali. Summal yusra misla dalika, kemudian baru yang kiri juga seperti itu. 3 kali sampai mata kaki juga. Selesai tuh nggih. Summa qala, kemudian Utsman berkata kepada Humran tadi yang mengambilkan air tadi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu seperti wuduku ini. Nah, ini hadis sahih ini dari Imam Bukhari, Imam Muslim, sahih hadis itu. Terus ini Bapak Ibu mungkin pirsa beberapa waktu yang lalu kita lihat ada orang gede tadi berwudu, kayak wudu. Nih bajunya baju panjang nggak diling, kenapa? Nggak dising-singkan sampai sini, gitu. Nah, itu nanti kalau basuh tangan gimana? Ya mungkin sih ya, kita husnudzonnya nanti pas ini gesek gitu. Ya, tapi mestinya kalau orang wudu itu ya siap-siap bahwa nanti supaya apa, minimal hemat air, gitu. Air ngocor terus baru di tekuk kainnya. Ini bab yang biasa, tapi monggo kita perbaiki wudu kita terus, perbagus wudu kita, ya, agar bisa memenuhi sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab wajah, bab tangan, bab kaki, ijma. Ijma itu sepakat. Yang berbeda adalah cara mengusap kepala yang berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengusap kepala cukup sebagian, mengusap sebagian dari kepala, sehingga Bapak Ibu nanti kalau besok sederek misalkan wudu pas bagian usap kepala nambung terus tutul kayak ngeten niku nggih boten napa niku mazhab Syafi'i. Anaknya mungkin tentang kitab ini bahwa ditambahkan nggih wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa sebelum ini aja ya. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepala beliau itu satu kali saja. Menurut hadis Abu Dawud, juga dalam Tirmizi, juga dalam Imam Nasai, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Jadi kalau kepala, termasuk juga yang dalam tuntunan Muhammadiyah, itu mengusap kepala satu saja, sekali maksudnya, sekali saja. Masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi faqbala bi yadayhi wa adbara. Beliau Rasulullah SAW mengusap kepala beliau dengan kedua tangan beliau dari depan lalu ke belakang. Dari depan ke belakang. Sampun pirsa nggih. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Beliau menggerakkan, mengawali dari depan kepala beliau, terus sampai terus menjalankannya hingga sampai ke qafahu, ke tengkuk sini, ke bagian sini. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikannya sampai ke tempat di mana tadi mulai. Sampai detail seperti itu. Ini dalam riwayat lafaz yang lainnya. Nah, ini berbedanya dalam masalah mengusap kepala. Jadi mengusap niku mboten pakai air diguyur nggih Bu nggih. Tangannya cukup dibasahi terus diusap. Kalau mulainya dari sini berarti ke belakang sampai tengkuk sini, sampai cengel.
Tengkuk, terus summa roddahuma, kembali lagi, mengembalikan lagi ke sini sampai ke tempat tadi mulai sini. Itu cara mengusap kepala. Oke. Kalau hadisnya seperti ini. Oke. Kemudian dalam hadis yang lain dari riwayat Abu Dawud, Imam Nasai, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, setelah mengusap kepala wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udunaihi, beliau memasukkan kedua jari telunjuk beliau ke dalam telinga. Jadi setelah tadi gini ya, masukkan sini, masukkan telinga, wa masaha biibhamaihi, dan beliau mengusap dengan ibu jarinya dhahira udunaihi, bagian luar kepalanya. Mengusapnya dengan ibu jari ini bagian luar kepala, bagian luar telinganya. Nah, ini sekali saja. Niku sampai detail disampaikan di dalam kitab ini, cara wudhu menurut Nabi Muhammad SAW. Niki sekali lagi bab mengusap kepala niki ada perbedaan pendapat. Ya, mungkin enten sing sederek sing ambil ayat di gini-gini ya, terus gini-gini. Nah niku nggih mboten napa-napa, niku menurut madzhab Syafi'i nggih. Nggih bab wudu nggih, terus sekali lagi wudu tangan harus sampai siku. Kaki pastikan mata kaki basah. Nggih. Niku bab wudu. Lajeng riyen nggih, mungkin enten pertanyaan nggih. Kemudian berikutnya Yunika bab apa ini? Mandi. Jadi wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian bab mandi. Gak tahu kalau agama lain ada mensyariatkan mandi. Kalau dalam Islam ada syariat mandi. Sebenarnya mandi ini secara teknis ringkas mawon. Kalau yang diambil wajibnya loh, kalau yang diambil wajibnya atau rukunnya, yang penting mandi itu niat, bahwa saya niat mandi ibadah loh, bukan mandi mergo sumuk, bukan mandi mergo keringetan, bukan, niki mandi mergo menghilangkan hadas besar. Dulu pernah kita baca juga hal-hal yang menyebabkan wajib mandi. Satu, bertemunya dua khitan, misalnya kalau kumpul suami istri ya, itu mandi. Keluarnya air mani juga wajib mandi. Apalagi kalau perempuan ya haid, nifas, itu wajib mandi. Ya. Kalau masuk Islam itu sunnah, ya tidak wajib, di sunnah. Nah kalau di dalam rukunnya ya niat itu, kemudian membersihkan najis atau kotoran yang ada di badan, kemudian membasahi seluruh anggota tubuh dengan air, sudah itu sah. Nek secara gampangnya rukunnya itu. Nah ini menawi praktek Nabi bagaimana? Nah ini saya bacakan hadis dari Aisyah. Nanti ada dua riwayat, satu dari Aisyah, satu dari Maimunah. Dua-duanya istrinya Nabi Muhammad SAW, menyaksikan cara mandinya Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu maqalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yaitu idza ikhtasala minal janabati, apabila beliau mandi dari sebab janabat, mandi sebelumnya itu junub, kumpul dengan istrinya, itu yabda'u fayaghsilu yadahi, beliau mengawali dengan mencuci kedua tangan beliau. Tangan ini cuci dulu. Karena apa? Nanti dalam kitab Bahjatun Nadirin, kitab Tawdihul Ahkam, dijelaskan karena kedua tangan inilah nanti yang akan digunakan untuk mencuci bagian tubuh yang lain. Sehingga ini harus bersih dulu telapak tangan ini. Mengawali dengan mencuci kedua telapak tangan, summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau, tangan kanan beliau
mengguyurkan air ke tangan kiri beliau, fayaghsilu farjahu, lalu beliau mencuci kemaluan beliau. Jadi mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Dapat airnya dari tangan kanan. Ini teknisnya seperti itu. Kalau dulu belum ada shower, mungkin pakai gayung aja nih, gayung aja. Ya, membersihkan kemaluan beliau, dibersihkan, setelah bersih, summa yatawaddo, kemudian beliau berwudu. Berwudu seperti berwudu untuk sholat, berwudu. Ya. Ini menurut hadisnya Aisyah, wudu komplit sampai kaki. Nanti kalau hadisnya Maimunah, Nabi berwudu sampai kepala, kakinya enggak, tinggal kaki dulu, kakinya enggak. Kalau Maimunah begitu. Tapi kalau hadis ini wudu sempurna. Summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air setelah wudu, fayudkhilu asabiyahu fi usulis sya'ri, mengambil air dengan tangan beliau, kemudian air tadi atau tangan yang sudah basah tadi beliau masukkan jari-jarinya ke fi usulis sya'ri, ke akarnya rambut. Jadi nopo mati miset-miset tempat tumbuhnya rambut. Napa niku? Jadi pokoknya sampai ke kulit kepala sampai ke kulit kepala. Ya, untuk menjamin bahwa itu sampai ke kulit kepala. Summa hafana ala rasihi salasa hanafatin, kemudian setelah menapa ini wow sampai ke akar rambut, beliau mengguyur kepala beliau 3 kali. Nanti ulama menjelaskan itu 3 gini, satu cidukan tangan gini sebanyak 3 kali. Nanti kalau tidak harus dikonversi itu berarti setengah ciduk, enggak harus gitu. Nah dulu kan di sana mungkin air mahal sebut segitu. Setelah tadi mengawali dengan kepala 3 kali, summa afadha ala sa'iri jasadi, kemudian beliau mengguyur kepada seluruh anggota badan beliau. Summa ghusala rijlaihi, setelah selesai semuanya, anggota badan semuanya basah, kemudian beliau membasuh lagi kedua kaki beliau. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, walafdzul Muslim, hadis ini lafadznya Imam Muslim. Terus menawi menurut hadis Aisyah ini sahih itu setelah semuanya tadi selesai, beliau membasuh lagi kedua kaki beliau. Ya. Nanti ada riwayat yang lain, beliau pindah tempat, mungkin agak geser, kakinya baru dibasuh. Tapi menurut hadisnya Maimunah, istri Nabi yang lain, itu tadi ketika wudu kakinya disisakan dulu, enggak dibasuh, mandi semuanya, baru kemudian selesai, baru membasuh kedua kaki. Niki tata cara mandi yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan wudu. Ya, nanti kalau dalam hadis berikutnya diceritakan bahwa Nabi itu pernah habis mandi itu diberi sapu tangan itu nggak mau. Maksudnya mungkin untuk ngelap-ngelap itu, bahasa kita anduan itu nggak kerso. Ya. Nah, tapi apakah nggak boleh anduan? Ya boleh-boleh saja. Nanti kalau nggak anduan, nanti padahal segera mau berangkat, kotos-kotos terus Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini bab mandi Jadi tapi kalau kita ambil sahnya tadi asal niat jadi harus ada niatnya. Iki aku mandi mergo mau ngopo. Mandi niat. Bukan sekedar kebiasaan. Aku biasanya sore mandi, esok mandi. Ya. Niku mandi adat mandi adat. Kebiasaan mandi sehari 2 kali. Tapi kalau mandi ibadah, itu yang membedakan antara adat dan ibadah itu adalah niatnya. Mungkin kalau mandi biasa itu langsung gebyur-gebyur, nggak perlu wudu, mungkin barangkali Tapi kalau ini tadi sunnahnya wudu dulu dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak mandi? Dalam Bu? Doanya, doa khusus tidak ada. Termasuk niat usoli itu nggak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mereka sudah mandi dengan, aku udah ngapal niat aja.
Wah, pas mandi pun niat dalam hati. Makhlul niat fil qalbi. Tempatnya niat itu ada dalam hati. Mungkin semuanya harus dengan niat lafaz itu repot. Enggak semua orang hafal. Nah, kalau nggak hafal pas mandi. Pas mandi harus sholat mungkin. Kalau mandi ya sama ini. Nanti dalam hadisnya barang siapa mandi sebelum sunat seperti mandi junub, sama tata caranya sama kalau sesuai sunnah diniatkan. Mandi sebelum hari raya, sebelum Idul Fitri, Idul Adha itu sama. misalnya satu mandi, terus baru itu mengeluarkan air kecil, itu belum lagi ya. Oke, batal. Oke. Oke, berarti batal. Wudu lagi. Oke. Kulawan beseran apa? Dalam anjir, itu termasuk bab membatalkan wudu, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang. Walaupun bukan keluar barangnya loh, keluar suaranya itu batal, termasuk membatalkan wudu. Kenapa mau? Loh, ini udah syariat loh, Bu. Suara itu bisa jadi syariat loh, Bu. Ya, dulu pas kajian Ustaz Ahmad itu kan tinggalkan yang meragukan, ya tinggalkan sesuatu yang meragukan ya. Kalau kalian berdiri sholat terus kalian ragu, saya tadi itu ngentut ora ya? Nah itu, udah gini ngentut ora ya? Nah itu jatuhnya apa? Tidak ngentut sampai ada katanya, sampai hatta yasma'u sautahu au yajidari haha, sampai kamu betul-betul mendengar suaranya atau mencium baunya. Nah, nek kurung suara nek tadi gimana Bu suaranya Bu? Itu berarti batal gitu ya. Tapi kalau suaranya krungu ya ora, mambu ya ora. Wis aman, bablas wae. Nah gitu. Niku syariate ngeten niku. Belum? Nah, gitu. Yang ketiga bab tayamum. Nah, ini soalnya yang sing kontroversi mulai. Dilalah mau gede mulai. Luwih gede mulai niki wonge. Ya. Ada pejabat niku tayamum neng kereta tekan sikil. Masya Allah. Niku di syuting lho, sing kurang ajar sing nyuting atas ini. Isin-isin kayak mau gede. Wah, ditonton kaum muslimin sa Indonesia. Nah, gitu. Ini terus tekan sikil. Masya Allah. Nah, ini bab tayamum nggih. Saya bacakan hadisnya. Nah, kita berusaha untuk beribadah mencontoh tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW biar gak ragu. Niki cerita dari Ammar bin Yasir. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bercerita, "Ba'atsani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin." Kanjeng Nabi pernah mengutus saya pada suatu keperluan, nggak tahu kemana, keluar kota. Terus fajnabtu, lah di luar kota itu saya mengalami junub, nggak tahu ngimpi piye ngoten nggih. Pokoknya keluar mani, mengalami junub. Terus falam ajidil ma'a, saya tidak mendapatkan air. Waktu junub rano banyu. Piye iki? Akhirnya apa? Fatamarratu fis sa'idin. Lalu aku bergulung-gulung di tanah. Gulung-gulung ning pasir ning tanah ngoten iki. Kama tatamarrahul dabatu, seperti bergulung-gulungnya binatang onta atau sapi ngoten iki. Gulung-gulung, mlumah mengkurep di sawur-sawur kayak ngono. Nah, seperti itu. Dah, summa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik. Kemudian saya pulang lagi sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Innama yakfika, sesungguhnya sebenarnya cukup bagimu antakula biyadaika, kamu
berbuat, maksudnya dengan kedua tanganmu hakada, begini. Nah gitu, begini. Kemudian Nabi memperagakan. Tadi itu sebenarnya kemarin itu cukup bagimu gini, rasa gulung-gulung kayak wedhus itu. Ini tambahan kula nggih. Jadi sebenarnya cukup begini, ini loh. Summa doroba yadaihi, kemudian beliau memperagakan menepuk dengan kedua telapak beliau al-ardo ke tanah, ya, ke tanah, dorbatan wahidatan. Nah ini gini, sekali tepuk, gitu, ya, sekali tepuk, plek. Summa masahas shimala alal yamini, kemudian tangan yang kiri itu mengusap tangan yang kanan, yaitu wadhahiro kafaihi, bagian punggung telapak tangan. Setelah gini itu mengusap telapak tangan yang kiri, mengusap punggung telapak tangan yang kanan, terus sebalik yang gini. Ini saja. Terus ini yang kanan gantian yang kiri gini, wa wajahu, dan wajah beliau, baru wajah. Betul, dari sini tangan dulu, terus nembe wajah. Sekali, apa lagi? Sekali tepuk. Hadis Bukhari Muslim. Waladzuli Muslim, hadis ini halafatnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan riwayat yang lain dari Imam Bukhari, wa daraba bi kafaihil ardo, beliau menepukkan kedua tangan beliau ke bumi, ke tanah, wa nafakha fihima, lalu beliau meniup setelah ditepuk, meniup keduanya, ngoten niku. Summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian beliau mengusap wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau tadi. Jadi yang kedua ini wajah dulu, terus baru telapak tangan. Niki cara tayamum. Ijma, sepakat ulama bahwa tayamum hanya wajah dan tangan saja, nggak perlu sampai kaki. Niki ijma loh. Nah, yang berselisih ulama itu adalah masalah tepukan tadi. Kalau hadis tadi Bukhari Muslim itu sekali tepuk. Ini mungkin hadis saking Imam Daruqutni itu dari Ibnu Umar, Rasulullah ngendika at-tayammum darbatani. Tayamum itu dua tepukan. Dua tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepuk untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, tepuk yang kedua itu untuk kedua tangan sampai siku. Nah, ini yang pendapat kedua nggih. Inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i mungkin rencang-rencang tanggone Pak Jenal nggih. Wonokromo niku nek tayamum nggih. Niku nggih kanggo cincin ngeten iki barang. Nek Muhammadiyah mungkin mazhab Imam Malik, ya Imam Ahmad itu ini toh nggak perlu melinding baju kalau tayamum nggih, cukup sini saja. Nggih. Niki bedanya nggih, perbedaan pendapat. Ini kalau semua sepakat kaki tidak perlu diusap. Nggih. Tayamum Bu. Nanti nggih, tayamum itu nanti ada syaratnya nggih, kalau memang tidak nemu air, nggih. Terus masuk waktu sholat, terus sekali sholat sekali tayamum. Jadi mboten tansah kalau wudhu sekali wudhu bisa untuk maghrib, bisa ini tayamum, sekali sholat sekali tayamum. Ada pertanyaan bab tayamum? Nggih, niki termasuk kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tayamum tapi misalnya air, tapi karena di toiletnya itu baunya seperti itu, nanti kita ragu apakah itu bisa membuktikan. Kita tayamum ambil airnya ada, tapi saya ngambil tayamum daripada. Nanti termasuk sesuatu yang membolehkan tayamum itu adalah ada air tapi jumlahnya terbatas. Mungkin air ini lebih penting untuk minum atau minum binatang ternak. Nanti kalau kita gunakan untuk wudhu, ternaknya mati nggak minum atau kita sendiri nggak minum, ya itu boleh tayamum. Kalau ada air tapi jumlahnya
terbatas. Termasuk mungkin di kendaraan itu ada air sedikit kan, ya namanya kendaraan bawa air seberapa, malah kebiar-kebiur nih toilet. Nah itu nanti juga barangkali ada penumpang yang lain yang pengen buang air, juga butuh disemprot dan segala macam. Nah itu mungkin lebih butuh daripada kita. Wallahu alam, mungkin bisa tayamum juga. Satu waktu nggih. Boleh insyaallah. Jadi memang niatnya jamak nggih. Nanti di perjalanan di safar nggak ada air ya tayamum terus sholat zuhur asar di jamak insyaallah boleh. Yang beda tadi ganti waktu nggih, ganti waktu itu. Nah, ada cerita pada zaman Nabi ada dua orang perjalanan tayamum udah sholat terus jalan lagi, loh ada air. Padahal masih waktu sholat, misalkan zuhur ya, jam 2 ketemu air, waktu itu air balik sholat lagi. Padahal tadi udah sholat pakai tayamum. Yang satu wudhu sholat lagi, yang satu enggak, gitu ya. Sama-sama kemudian matur, ya Rasulullah tadi kami begini-begini. Nah, kamu yang tidak mengulangi sholat itu sesuai sunnah. Kamu yang mengulangi sholat bagimu 2 pahala. Sama-sama ini. Itu bagusnya Nabi seperti itu. Tapi kalau sesuai sunnah tidak perlu mengulangi sholat lagi. Kalau bilalah nemu air padahal waktu sholat masih ada. Ada lagi? Satu lagi sebenarnya ini yang ingin saya bacakan. Satu lagi nggih. Soalnya ini ya bar viral soalnya. Wong gede meneh ya. Satu lagi nggih, bab salat saniki, bab salat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Saya diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. 1, ala jabhati, di atas ini apa? Bato kita pripun nggih? Dahi, nggih. Dahi. Lah pas ngendika dahi ngeten iki Kanjeng Nabi wa asyara biyadihi ila angfihi. Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke hidung. Artinya dahi plus hidung ini jadi 1. Dahi plus hidung jadi 1. Harus menyentuh ke tanah, ke karpet. Terus wal yadaini, kedua tangan. Ini harus. Berikutnya warukbataini, 2 lutut. 2 lutut. Terus yang berikutnya lagi 2 lagi watrofi al-qadamaini, 2 ujung kaki. 2 ujung kaki niki. Nggih. Niki mancat ngeten. Niku nek sujud ngeten niki. Loro 2 2 2 1. Jadi 1 niki. Nggih. Jadi 1 antara dahi dengan mungkin nek gur dahi ora 6,5. 6,5. Nah niku nah kan dilalah ya viral ya syuting sujud pejabat irungnya ra nempel. Nah niki Bapak Ibu mungkin dipun gatosaken lho nggih, nah sujud niku dirasa-rasa wis nyenggorong-nyenggorongku ya. Nah ngoten niku. Ini rada pesek nggih mboten napa-napa. Gitu pun usahakan takut nyentuh ke karpet niki bab salat nggih. Karena ini nanti ulama berselisih, ada yang menghukumi sampai tidak sah sholatnya kalau hidungnya tidak nempel. Ada yang menghukumi makruh saja kalau tidak nempel hidungnya. Jadi sujudnya ratus nungging itu lho. Nah, niku ampun ngeten niku sujudnya ya batuk sama hidung itu usahakan nempel. Niki hadis tadi sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini bagian yang sehari-hari ya, dasar, tapi kadang-kadang kita karena tidak teliti ya, itu kadang terlewat ya, terlewat. Mungkin karena cepatnya si sujud ya, wah jendat-jendit itu nggak sampai nyentuh lah. Makanya kalau sholat itu berusaha untuk tumakninah ya.
Enggak tahu Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan? Jadi. Oh, J. Gimana Pak? Oh, betul. Dicorkeng kan? Nah. Nggih. Nggih, kalau dari kata ghosala membasuh, ya membasuh itu dengan bantuan tangan. Makanya tadi ketika mandi Nabi membasuh dulu kedua tangan, membersihkan kedua tangan dulu, karena inilah nanti yang akan digunakan untuk bahasa kita ngosoi ya. Nah, seperti itu. Ya mestinya ya dibasuh bahkan nanti ada sunnah menyela-nyela jari-jari ini. Jari-jari ini sudah di sela-sela. Kalau cuma dicurking itu gimana? Nanti yang punya jenggot banyak di sela-sela juga. Tidak ada sunnahnya juga. Ya tetap usahakan ya dibasuh ya dengan tangan. Untuk malih. Oke. Nah ini ada titipan dari takmir. Ini tadi dari bapak ibu ibu nggak ada yang tanya nih. Dari bapak yang bertanya, ini rezeki dari takmir untuk salah seorang penanya, yaitu hadiah dari takmir untuk Bapak Jainal. Monggo Pak, niki Pak. Saya kepontami Pak. Jangan dilihat amplopnya loh Pak. Monggo niki. Saya setuju niki wow saking Pak Pandu. Monggo pontami Pak. Mugi-mugi manfaat barokah nggih Pak nggih. Nggih. Barakallahu fikum. Kenakan iki panjang jone. Bonce penting niku. Penting niku Pak, penting niku. Mungkin nek mboten kudu mulih ya salate ra kanggo no. Ah nggih. Barakallahu fikum. Kok pakai Pak Marsudi priwon. Nggih mengatakan Bapak Ibu sekalian, niki ngapunten niki mengulang lagi yang dasar-dasar gitu. Mudah-mudahan kita tidak bosan ya, karena ini amalan kita sehari-hari, wudu sholat masya Allah. Tayamum ya sekali-sekali mungkin ya kademen apa pas buatan sekecon juga tayamumnya mudah sekali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang berusaha tetap menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam perkara ibadah ini, karena Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tanda dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintai aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya monggo kita selalu mengagungkan Rasulullah SAW. Kita tunjukkan cinta kita pada beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin. Alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kata lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.